Bab 163. TL oleh Bagelson. Misalnya, untuk rumput perak biru dalam jarak 100 meter dari Tang San, ia bisa mengandalkan Blue Silver Domain untuk sepenuhnya memberi mereka daya tahan kaisar perak biru, sejauh bentuknya bahkan persis sama. Berjuang di hutan dengan kaisar perak biru yang dia miliki, bahkan mengabaikan tulang roh, masih mustahil bagi Spirit Masters yang berperingkat sama untuk menang. Akhirnya, tubuh besar Man-Face Demon Spider sudah terlihat di depan. Tang San menghadap ke langit dan mengeluarkan lolongan sedih, semua kebenciannya tampaknya meledak pada saat ini. Pada saat yang sama ketika dia melolong, dia juga sementara menempatkan tubuh Xiao Wu di mampu memegang makhluk hidup Wishful 100 Treasure Purse. Dia tidak ingin Xiao Wu melihat sisi jahatnya, bahkan jika dia saat ini tidak sadar. Di tengah gemuruh panik, cahaya putih seperti penusuk tajam melonjak dari Tang San, langsung menyodok ke bawah spider muka manusia berwajah seperti tombak putih raksasa. Domain Dead God meletus. Sama seperti evolusi Blue Silver Domain, di bawah pengaruh cincin roh 100.000 tahun, Dead God Domain Tang San juga maju. Apa yang dia gunakan sekarang adalah kemampuan yang diperoleh Domain Dead God setelah berevolusi, Slaughter Assault. Efek Slaughter Assault, merilis Domain Dead God langsung ke satu arah, setelah mengunci target, sementara Tang San bertarung dengan target ini, kecepatannya akan meningkat 100%, kekuatan serangannya meningkat 30%. Dorongan ini efektif pada setiap serangan yang dilancarkan Tang San, termasuk kemampuan roh. Jika kemajuan Blue Silver Domain bisa dikatakan murni tentang kekuatan kontrol, maka Domain Dead God setelah maju menunjuk pada kekuatan destruktif. Cahaya putih menargetkan tubuh manusia hantu iblis-iblis dalam sekejap tanpa ketegangan sedikit pun, dan kecepatan Tang San yang sangat cepat dipercepat sekali lagi. Dia menembaki Man-Face Demon Spider besar itu seperti peluru artileri. Saat ini, semua rumput perak biru dalam jarak 100 meter telah benar-benar berubah warna keemasan yang menyilaukan, kemampuan binding yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menumpangkan pada spider Man-Face Demon. Meskipun membuang kaisar perak biru seperti itu tidak terlalu sulit untuk Spider-Man berwajah iblis yang berusia 10.000 tahun, kaisar perak-perak yang dihadapinya benar-benar terlalu banyak. Dihadapkan dengan dekat dengan binding tanpa batas, Man-Face Demon Spider tidak dapat menampilkan keunggulan kecepatannya, ia hanya bisa dengan tenang menyaksikan Tang San menyerang ke arahnya. Sekarang dipahami bahwa menjalankan tidak akan berhasil. Untuk bertahan hidup, hanya menghancurkan musuh yang mengejar ini akan berhasil. Sebuah cahaya abu-abu yang kaya tiba-tiba meletus dari Man-Face Demon Spider ini, dan sebuah adegan aneh terjadi. Tubuhnya yang luar biasa besar sekali lagi mengembang, tubuh utamanya mengembang dengan diameter lebih dari 7 meter dalam sekejap, seperti batu giling yang sangat besar. Setiap kaki raksasa juga menumbuhkan duri yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dihiasi dengan belati yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan demi lapisan aliran abu-abu berputar di sekeliling tubuhnya, semua karapasnya setidaknya memiliki ketebalan 2 kali lipat. Saat menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, Spider-Man berwajah iblis ini berencana untuk keluar semua. Kemampuan yang digunakannya sekarang sama dengan avatar roh manusia Master Spirit. Hanya Spirit Avatar yang memiliki kemampuan untuk Spirit Masters, dan kekuatan yang dihadapi oleh Spider berwajah iblis sekarang membutuhkan pembakaran kultivasinya. Kemampuan ini disebut Spider God Possession, dan setiap detik ia mempertahankan keadaan ini, ia akan membakar 1 tahun penanamannya. Jika selalu bertarung seperti ini, tak lama kemudian, itu akan runtuh. Karena itu, ia harus menggunakan strategi Blitzkrieg. Setelah Blue Silver Emperor sekali lagi memutar tubuhnya yang besar, itu akan segera mengeluarkan asap tebal. Setelah Man-Face Demon Spider sepenuhnya menggunakan Possession Spider God, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Kaki laba-laba bergerak dengan cepat, secara langsung menarik sang kaisar perak biru yang cepat terkorosi. Kaki belakangnya dengan kuat menopang tanah, tubuhnya yang besar bangkit untuk bertemu Tang San. Tekanan hebat membuat hati Tang San menggigil, setelah menggunakan Spider God Possession, meskipun kekuatan Spider-Man berwajah di depannya tidak bisa dibandingkan dengan kera raksasa Titan atau Sky Blue Bull Python, aura yang dilepaskannya mendekati kekuatan semacam itu. Tang San tahu bahwa dia tidak bisa bertabrakan dengan kaku. Seuntai Blue Silver Emperor terbang keluar dari suara, memutar di pinggang Tang San, dengan paksa menariknya pergi, langsung menghindari tabrakan yang akan datang. Dengan putar dengar, tembakan laba-laba yang sangat besar dari mulut Man-Face Spider, langsung menutupi arah Tang San.
Laba-laba yang menakutkan ini juga benar-benar abu-abu, dan jangkauannya secara tak terduga mencapai lebih dari 100 meter. Sebuah lingkaran cahaya merah muda tiba-tiba meletus dari lengan kanan Tang San. Pada saat yang sama ketika lampu merah menyala, tulang-tulang Tang San dengan cepat mengeluarkan serangkaian retakan. Saat berikutnya, tubuhnya diam-diam menghilang dari tempatnya, dan dengan cepat, ia muncul di udara di atas Spider-Man Face Demon. Lengan kanannya juga secara bersamaan diselimuti Blue Silver Emperor, berubah menjadi emas murni, roh kelima yang menyala kanan. Itu benar, tulang roh Xiaohu meninggalkan Tang San berisi kemampuan teleportasi. Berbeda dari teleportasi yang awalnya digunakan Xiaowu, kemampuan teleportasi tulang roh ini memiliki jangkauan 100 meter. Selain itu, tidak memerlukan waktu buffer, alih-alih dapat digunakan terus-menerus. Dengan setiap penggunaan, itu akan mengkonsumsi 1% dari kekuatan roh Tang San sebagai harga. The Man Face Spider tiba-tiba menemukan Tang San telah menghilang, dan setelah itu terganggu sejenak, aura Tang San muncul sekali lagi. Segera menghadap ke atas, mata kecil di perutnya memperhatikan Tang San dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama kedua kaki depan sepanjang 8 meter itu langsung menusuk langsung ke perut Tang San. Hong, cahaya emas murni tiba-tiba meletus. Kemampuan roh kelima Blue Silver Emperor, Blue Silver Overload Spear, meletus. Di bawah amplifikasi Blue Silver Domain serta dorongan 30% dari Dead God Domain, ketika emas murni Blue Silver Overload Spear tiba-tiba meninggalkan lengan Tang San, itu meledak dengan nyala darah yang mencengangkan di belakangnya, benar-benar melengkungkan udara di sekitarnya, bahkan merobek celah hitam semenit di angkasa, dengan panik menelan segala sesuatu di sekitarnya. Seiring dengan kultivasi ke tingkat Kaisar Roh, dan dorongan cincin roh 100.000 tahun ke tubuhnya, tombak Tuan Perak Biru tidak lagi membutuhkan banyak waktu untuk mengisi daya. Di antara semua kemampuan yang saat ini dia miliki, ini juga yang memiliki kekuatan serangan paling tangguh. Dengan budidaya 10.000 tahun, Man Face Demon Spider sangat peka. Menemukannya tidak bisa mengelak, ia segera membungkuk, tidak setuju untuk mengekspos lokasi vital matanya. Tang San awalnya juga tidak berencana untuk menyerang bagian vitalnya. Cincin roh kelima ini Raja Perak Biru membantu Tang San menyingkat memiliki efek yang setara dengan kemampuan yang dihasilkan oleh makhluk roh 50.000 tahun. Apalagi ketika Tang San sekarang memiliki begitu banyak dorongan. Kekuatan serangan yang ditunjukkan oleh Blue Silver Overload Spear-nya tidak kalah dengan serangan Spirit Sage peringkat ke-70 setelah menggunakan Spirit Avatar, pada saat yang sama, karena sifatnya yang terfokus. Kekuatan murni serangan itu bahkan lebih besar daripada apa yang Spirit Sage miliki dengan Spirit Avatar. Di tengah ledakan keras, cahaya emas murni tiba-tiba meletus. Tubuh besar The Man Face Demon Spider setelah menggunakan Spider God Possession langsung meledak terbang. Ketika tubuh besar itu jatuh, itu langsung ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Bahkan jika dia ingin menyembunyikan tanda vitalnya lagi, itu masih tidak dapat melawan kekuatan absolut. Man Face Demon Spider juga tidak bisa berharap kekuatan serangan Tang San benar-benar hebat. Retakan yang tersebar luas muncul di karapas belakangnya yang paling padat, seluruh tubuhnya benar-benar terbalik di udara, dan itu juga sudah dalam kondisi tertegun. Meskipun efek setrum tambahan dari Blue Silver Overload Spear tidak bertahan lama, untuk tipe kontrol Spirit Master yang menghususkan diri dalam pengaturan waktu optimal seperti Tang San, ini sudah cukup. Sebuah cahaya berwarna darah berkedip di sudut-sudut matanya, tulang kaki Kaisar Perak Biru mendorong keluar, pada saat yang sama dengan laba-laba iblis berwajah manusia itu meledak terbang, Tang San juga menerjang dengan kuat setelah itu, menyebarkan anggota tubuhnya. Tang San dibandingkan dengan Man Face Demon Spider tubuh yang benar-benar tidak proporsional menembak langsung ke perutnya, dan secara bersamaan, 8 tombak laba-laba tiba-tiba dibuka dari punggungnya. Berbeda dari perubahan di Blue Silver Emperor, tulang roh eksternal yang dapat dikembangkan ini. Eight Spider Lens hampir sepenuhnya direkonstruksi oleh kekuatan Xiaowu, dan sekarang banyak duri di ujung tombak telah benar-benar mengubah warna darah yang menakutkan, seolah-olah mereka bisa meneteskan darah kapan saja. Volume keseluruhan tidak meningkat lagi dengan evolusi, tapi itu tidak lagi berkilauan seperti tembus cahaya, setelah agak berubah keruh, penuh dengan niat membunuh. Tang San langsung melemparkan dirinya ke depan tubuh Man Face Demon Spider itu. Beberapa lusin untaian Kaisar Perak-Perak meledak, secara tak terduga mengikat tubuhnya bersama dengan Man Spider berwajah iblis. 8 Spider Lens tiba-tiba menyodorkan, memanfaatkan momen yang sangat singkat ini untuk tegas menyodorkan mata Spider Man Face Demon.
Bukan karena Man-Face Demon Spider lemah, itu benar-benar karena tiba-tiba teleportasi Tang San terlalu kuat. Lebih lanjut menambahkan bahwa tombak Blue Silver Overload sprayan tiada taranya, ini menciptakan situasi saat ini. Meskipun tubuh Man-Face Demon Spider tahan lama, matanya masih merupakan titik lemah terbesarnya. 8 tombak laba-laba Tang San dengan tegas menyodorkan matanya, darah ungu langsung keluar. Sebuah tangisan meratap yang sangat tajam meledak dari mulut Spider-Man Face Demon yang berumur 10.000 tahun. 8 kaki laba-laba 8 meter besarnya mundur secara bersamaan, dengan tegas menyodorkan Tang San. Jika desakan ini menjadi kenyataan, apalagi Tang San, bahkan 10 darinya tidak akan cukup beruntung untuk melarikan diri. Ini adalah serangan balasan dari Man-Face Demon Spider di pintu kematian. Namun, cahaya merah muda sekali lagi melintas dari lengan kanan Tang San. Kali ini, itu bukan teleportasi. Cahaya merah muda itu langsung berubah menjadi penghalang cahaya, menutupi semua Tang San, dan juga menutupi 8 laba-laba lens. Dengan suara nyaring yang nyaring, Tang San hanya bergoyang sekali. Laba-laba menakutkan Man-Face Demon Spider yang berusia 10.000 tahun itu tiba-tiba tidak dapat melukai dirinya. Tapi Eight Spider Lances miliknya sudah mulai terkuras habis. Kemampuan roh tambahan nomor 200.000 tahun tulang roh, tubuh emas terkalahkan. Efektif selama 3 detik. Tulang iblis-iblis kelinci lengan kanan Xiao Wu yang diberikan pada Tang San tidak memiliki satu kemampuan, tetapi 2. Selain teleportasi, masih ada tubuh emas tak terkalahkan. Kedua kemampuan ini milik Xiao Wu, dan bahkan Tang San tidak tahu mengapa tulang roh 100.000 tahun itu memiliki 2 kemampuan. Apa yang paling tidak dia mengerti adalah, keduanya adalah tulang roh ratus ribu tahun, mengapa tulang kaki kanannya Kaisar Perak Biru hanya memberikan satu kemampuan terbang. Meskipun tubuh emas terkalahkan hanya bekerja selama 3 detik, ini sudah cukup untuk Tang San. Darah yang mengaliri kekuatan terkurasnya Eight Spider Lances meruntuhkan pertahanan Man-Face Demon Spider 10.000 tahun dalam sepersekian detik. Itu diserang oleh racun ekstrim dan pengeringan panik. Tang San jelas bisa merasakan 8 aliran energi es dingin mengikuti 8 laba-laba lens ke dalam dirinya, langsung mengembun di punggungnya. Tapi 10.000 tahun Man-Face Demon Spider di bawahnya bergidik hebat, kaki laba-laba besarnya tanpa kesempatan untuk dorongan kedua. Mata Tang San sudah benar-benar berubah menjadi merah darah, niat membunuh yang menakutkan dilepaskan dengan domain Dead God yang meletakkan lapisan es tipis dalam jarak 100 meter. Xiao Wu, apa kamu melihat? Aku sudah mulai membalas. Selama mereka menyakitimu, tidak peduli siapa, hanya akan ada satu akhir. Petik 2. The Spider God Possession mempengaruhi Man-Face Demon. Tubuh Spider perlahan-lahan menyusut, dengan sangat cepat pulih ke penampilan sebelumnya. Energi panik mengalir ke tubuh Tang San terkondensasi di punggungnya, tanpa memasuki tubuhnya. Ini benar-benar berbeda dari ketika ia mengeringkan para ahli balai roh sebelumnya. Tang San mengerti bahwa ini mungkin karena targetnya adalah makhluk roh yang sama dengan yang menghasilkan 8 laba-laba lens. The Man-Face Demon Spider di bawahnya berangsur-angsur layu, bahkan karapas padat itu perlahan melunak. Tiba-tiba, Tang San merasakan punggungnya memanas. Sensasi yang sangat panas memasuki tubuhnya melalui punggungnya, segera memberi seluruh tubuhnya perasaan santai. Segera setelah itu, panas mulai turun, dengan cepat mengembun di dada dan perutnya. Tang San jelas merasakan sesuatu yang solid menyebar dari punggungnya, melipat dan berkumpul di dadanya. Variasi. 8 Spider Lens telah bermutasi. Tang San dalam hati waspada, tanpa sadar melihat dadanya. Pakaian yang dia kenakan sudah berubah menjadi abu oleh warna berdarah yang terus menyebar. Bahkan jembatan 24 Moonlit dan Wishful 100 Treasure Purse sepenuhnya tertutup oleh warna berdarah itu. Setiap 8 laba-laba lens telah menyusut sedikit, pergi dari aslinya 4 meter menjadi sekitar 3, tetapi warnanya tidak lagi keruh, sekali lagi berubah berkilau dan kristal, mendapatkan kembali warna itu dari saat Xiao Wu mengorbankan dirinya. Pasti aneh adalah bahwa bersama dengan cikal bakal warna darah yang menyebar, cahaya berdarah mulai beriak seperti air. Segera, dada, perut, dan punggungnya benar-benar diselimuti, muncul sebagai lapisan baju besi pelat merah berdarah. Siluet dari setiap lempeng baju besi sama sekali seperti otot-otot Tang San, seluruh baju besi itu tampaknya memiliki tekstur rubi. Armor merah ini hanya menyebar ke atas ke lehernya, dan turun ke pinggangnya, tanpa menyebar ke 4 anggota badan. Selain itu,
Tang San jelas bisa merasakan bahwa meskipun baju besi pelat di punggungnya hanya setebal di dadanya, itu masih jauh lebih tangguh. Apa yang sedang terjadi di sini? Evolusi Eight Spider Lances. Ya, Tang San menebak dengan benar, kali ini Eight Spider Lance tidak hanya berevolusi, tetapi juga membuat lompatan kualitatif. Manusia pertama spider berwajah iblis telah menugaskan Tang San tulang roh eksternal 8 laba-laba lens. Manusia kedua spider berwajah iblis memasoknya dengan lebih banyak energi. Seiring dengan kemajuan kekuatan Tang San yang konstan, Eight Spider Lances dan juga terus berkembang, sedikit demi sedikit mengungkapkan kekuatan yang hebat dari tulang roh eksternal. Mengeringkan penanaman yang sangat tinggi dari manusia ketiga ini menghadapi iblis laba-laba hari ini, dan bahkan mengeringkannya saat berada dalam kondisi Possession Spider God, itu segera menyebabkan perubahan yang berbeda. Bahkan jika Man-Face Demon Spider mungkin masih tidak bisa dibandingkan dengan 100.000 tahun binatang buas di bawah Possession Spider God, auranya sudah serupa, dan kesempatan untuk menghasilkan tulang roh dengan demikian sangat meningkat. Setelah kematiannya yang menyakitkan dengan dikeringkan oleh 8 laba-laba lens, itu telah menyebabkan sesuatu yang mirip dengan 8 laba-laba lancip yang awalnya diperoleh Tang San dari laba-laba iblis-iblis manusia pertama itu, setara dengan penampilan tulang roh eksternal lainnya. Namun, tulang roh eksternal yang muncul kali ini ditelan oleh tulang roh eksternal yang sudah dimiliki Tang San. Dua tulang roh bergabung menjadi satu, menyebabkan efek fusi khusus. Itu juga hanya karena inilah bahwa 8 Spider Lances asli Tang San membuat lompatan kualitatif, muncul sebagai baju besi yang solid ini. Satu energi hebat demi satu terus-menerus ditransmisikan dari punggungnya ke dalam 100 tulang dari 4 anggota badan, menirukan tubuhnya. Tang San menemukan bahwa kekuatan rohnya sekali lagi naik sepotong besar, dari peringkat 65 memasuki peringkat ke-66. Setelah melewati peringkat ke-60, setiap peringkat kemajuan membutuhkan kekuatan roh yang luar biasa, itu jelas menunjukkan seberapa besar efek dari evolusi Eight Spider Lances saat ini. Tepat ketika Tang San berpikir semuanya selesai, tiba-tiba, kepalanya, lengan kanan dan kaki kanannya segera menunjukkan perubahan. Di kepalanya, aliran menyegarkan menyebar ke bawah, dalam sekejap menghubungkan dengan baju besi rubi panas di dadanya, kaki kanan menghasilkan aura yang sangat lembut, juga sama-sama terhubung dengan baju besi rubi itu. Aura yang ditransmisikan oleh lengan kanan adalah yang paling mengerikan. Tang San tiba-tiba merasakan cinta lembut dari aura itu. Warna biru dingin yang jelas muncul dari ruang di antara alis Tang San, dan segera sesudahnya, sebuah titik cahaya biru terbuka, perasaan dingin yang menyelimuti seluruh kepala dan leher Tang San dalam sekejap mata. Helm lengkap muncul di atas kepala Tang San. Helmnya sangat sederhana, semuanya biru, dan di bagian belakangnya ada 9 tonjolan logam berbentuk lengan menonjol, sangat agresif. Di dahi, bola cahaya biru ilusi terkondensasi, melepaskan kemegahan samar. Arus dingin es terhubung dengan baju besi panas berapi-api di dadanya, dan warnanya segera berubah, seolah-olah tercemar. Helm Tang San juga berubah warna rubi. Di mana itu terhubung ke baju besi di dadanya, tidak ada celah sedikit pun. Keadaan yang sama juga muncul dengan lengan kanan dan kaki kanannya. Armor merah muda mulai menyebar di lengan kanannya, lapisan-lapisan armor seperti penyebaran ikan. Ketika itu terhubung dengan baju besi dada, itu juga berubah menjadi merah. Armor kaki kanan adalah yang paling aneh. Seiring dengan cincin demi cincin melingkar rumput perak biru, penyebaran cahaya berwarna emas murni. Di luar betisnya masih ada satu cipaku logam panjang seperti sayap. Semua armor terhubung bersama, akhirnya membentuk setelan rubi berwarna darah yang memukau, hanya lengan kiri dan kaki kiri Tang San yang masih terbuka. Seketika, Tang San merasa seolah-olah sesuatu di dalam tubuhnya hancur, dan juga seolah-olah ada sesuatu yang menyatu bersama. Keahlian surga misterius beroperasi di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Energi yang sangat besar terus-menerus berlari di sekelilingnya. Ketika energi ini berputar di sekitar dadanya, kaki kiri, dan kaki kanan, itu jelas melambat. Namun meski begitu, Tang San masih bisa merasakan kemampuannya tampaknya mendapatkan efek penguatan yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi di sini? Tang San tidak tahu, dia hanya merasa bahwa semua kemampuan arwahnya diam-diam muncul di dalam hatinya, seperti pohon yang terbentuk dari kemampuan, dengan pikiran, kemampuan akan segera muncul. Semua kemampuan roh sepertinya tidak lagi membutuhkan waktu penyangga, bahkan kemampuan roh ke-6 yang baru saja dia terima. Pada saat yang sama,
Efek dari kemampuan ini juga meningkat 10%, dan konsumsi daya roh yang diperlukan berkurang 10%. Namun, membuatnya agak tidak enak badan adalah baju besi yang tampaknya menjadi warna yang sama, memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Armor 8 Spider Lances terbakar panas, helmnya sedingin es, lengan kanannya lembut, kaki kanannya ramah. Keempat perasaan yang berbeda itu sangat tidak terkoordinasi. Sepertinya mereka bisa runtuh kapan saja. Menghilang dengan pemikiran dari Tang San, kepala, lengan kanan dan baju besi kaki kanan menghilang terlebih dahulu. Segera setelah itu, baju besi di dadanya juga meluncur ke punggungnya seperti darah merah, mengikuti 8 laba-laba lens ke dalam 8 tulang rusuk di punggungnya. Berbeda dari masa lalu adalah bahwa setelah 8 laba-laba lens menarik ke dalam tubuhnya dengan baju besi aneh ini, perasaan panas itu tidak hilang dengan itu, tetapi agak langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan-lahan menghilang. Dan kekuatan roh dalam tubuh Tang San juga langsung turun sepertiga. Ini benar-benar kemampuan yang aneh. Mata Tang San mengungkapkan ekspresi yang sangat merenung. Satu tangan bertepuk tangan tubuh manusia bertampang iblis-iblis di bawahnya, dia mengangkat. Meskipun dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada kemampuan baru ini, dia samar-samar merasakan bahwa dia sepertinya sudah memahami sesuatu, hanya saja saat ini masih belum jelas. Meskipun kemampuan ini tidak membawa dorongan kecil sebelumnya, itu sangat tidak stabil, dan juga akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan roh. Sama sekali tidak berguna bagi dia saat ini. Tetapi itu tidak berguna baginya saat ini bukan berarti itu tidak akan menjadi lebih baik nanti. Tang San segera memutuskan untuk meminta bantuan gurunya dengan pertanyaan ini. Bagaimanapun, dalam penelitian Spirit Master, Grandmaster adalah otoritas absolut. Mengganti pakaiannya, Tang San kemudian mengeluarkan Xiao Wu dari Wishful 100 Treasure Purse. Xiao Wu sudah bangun, kedua mata merah kecilnya berkedip, meringkuk di dada Tang San, mengungkapkan aura intim. Meskipun dia tidak memiliki kesadaran, aura Tang San masih memberi perasaan yang akrab pada tubuhnya. Menyentuh bulu mengkilap Xiao Wu, lalu mencium kepalanya lagi, Tang San melesat sekali lagi, menuju bagian luar Stardew Great Forest. Dalam proses meninggalkan hutan, Tang San sudah membuat rencana. Seiring dengan 10.000 tahun Man-Face Demon Spider diburu olehnya, hatinya juga perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa kesedihan tidak ada gunanya, yang paling penting baginya adalah bagaimana dia bisa dengan cepat tumbuh lebih kuat, membantu Xiao Wu bangkit sedini mungkin. Meninggalkan Spirit Hall untuk membalas dendam sekarang jelas tidak realistis, pada dasarnya mustahil untuk bersaing dengan Spirit Hall dengan kekuatannya saat ini. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa menyerang Spirit Hall. Jika dia tidak bisa melakukannya di tempat terbuka, maka jangan katakan dia tidak bisa melakukannya secara rahasia. Tentu saja, sebelum pindah, dia harus meluangkan waktu untuk bersiap. Hanya dengan persiapan yang cukup maka serangannya pada Spirit Hall menjadi lebih berat. Karena itu, setelah meninggalkan Stardew Great Forest, Tang San langsung menuju Heavendew City. Dia pertama-tama harus pergi mencari gurunya, dan pada saat yang sama, hanya di Akademi Shrek dia dapat melanjutkan persiapannya dengan damai. Heavendew City, Shrek Academy, kantor dekan. Alis Flander mengerut dengan erat, Liu Erlong hanya berdiri di depan mejanya, menatapnya dengan memohon. Flander tersenyum kecut. Erlong, tidak ada yang bisa kulakukan. Apakah kamu tidak tahu kepribadian Xiao Gang? Kata-kata kamu tidak bisa menggerakkannya, apa gunanya aku nantinya? Kamu juga tahu bahwa mimpi terbesar Xiao Gang adalah suatu hari mendapatkan persetujuan sekte. Ini juga alasan terbesar mengapa dia selalu bekerja dengan penelitian roh selama bertahun-tahun. Pembantaian Blue Lightning Tyrant Dragon Clan, benar-benar merupakan pukulan besar bagi Xiao Gang. Apa yang dia lakukan saat ini adalah semua ventilasi. Jika kamu benar-benar membuatnya tenang, aku khawatir hatinya akan semakin tersiksa, bahkan tidak sanggup menanggungnya. Petik 2. Tepi mata Liu Erlong sedikit merah. Tapi, sekarang dia seperti ini, aku khawatir tubuhnya akan runtuh tak lama. Melatih Master Spirit itu setiap hari tanpa istirahat, mengabaikan tidur dan penelitian semangat, bahkan aku hanya bisa sesekali membujuknya untuk makan sedikit dan beristirahat sebentar. Jika ini terus berlanjut, dia. Flander merenung, dan berkata, itu benar-benar tidak akan bisa. Kamu menggunakan strategi melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan diri musuh. Mungkin itu akan efektif. Oh,
Benar, bagaimana pertemuan para anggota yang masih hidup di luar Blue Lightning Tyrant Dragon klan kamu? Petik 2. Liu Erlong tersenyum kecut. Hanya kurang dari 100. Dan mereka hampir semua generasi muda. Yang terkuat hanya peringkat ke-50. Saat ini aku anggota keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon terkuat. Petik 2. Flander menghela nafas. Spirit Hall benar-benar terlalu kejam. Tanpa peringatan, bergerak dengan guntur yang berat. Yang paling mengerikan adalah bahwa sekte kamu sebenarnya tidak menerima berita apapun sebelumnya. Jika tebakan aku benar, Spirit Hall pasti mengumpulkan semua Master Spirit yang berpartisipasi terlebih dahulu untuk melihat mereka bersama. Menyegel informasi sepenuhnya, kemudian dimenangkan oleh langkah kejutan. Kalau tidak, harga yang harus mereka bayar akan lebih besar. Petik 2. Sebuah cahaya membenci di matanya, Liu Erlong dengan erat mengepalkan tangannya, suara tulang berderit. Spirit Hall, selesai sekali, Spirit Hall. Bibi Dong, kamu P3L4 Cur, aku pasti tidak akan pernah membiarkan kamu hidup dalam damai. Petik 2. Flander berkata, akan lebih baik jika San kecil ada di sini. Dia dibesarkan oleh Xiao Gang, jika dia ada di sini, suasana hati Xiao Gang mungkin sedikit tenang. Petik 2. Liu Erlong tersenyum kecut. Apa gunanya mengatakan ini? Sepertinya aku benar-benar harus melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan diri musuh. Aku tidak lagi memiliki keluarga, aku tidak bisa kehilangan Xiao Gang juga. Flander, apa kata kekaisaran? Petik 2. Flander berkata, baru saja mendiskusikannya dengan pihak Star Luo Empire. Dengan Mubai dan Zuking membantu, dan menambahkan kepentingan bersama dua kerajaan besar, kerja sama bukan masalah yang sulit. Tapi kekuatan yang dimiliki Hall Roh saat ini terlalu mengerikan. Meskipun mereka saat ini masih belum berani menentang kekaisaran secara terbuka, Spirit Masters yang mereka pegang serta kekuatan militer dari kadipaten dan kerajaan sudah cukup untuk menyaingi dua kekaisaran. Jika perang benar-benar dimulai, itu akan menjadi bencana bagi seluruh benua. Petik 2. Liu Erlong mengangguk. Kami rentan sekarang, terutama dalam hal Spirit Masters. Kami pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Spirit Hall. Xiao Gang mengabaikan tidur dan melupakan makanan sekarang juga hanya karena ini. Sayangnya, jika Clear Sky School masih ada di sini, dengan mereka untuk memandu kami juga tidak akan begitu pasif. Petik 2. Mata Flander mengungkapkan sedikit kesedihan. Aku sangat berharap perang tidak akan pecah. Bibi Dong benar-benar gila. Apa yang ingin dia capai? Petik 2. Istana Paus tertinggi. Hong, tubuh Huliena terbang di udara, menabrak dinding aula bisnis resmi dan perlahan-lahan meluncur ke bawah. Di wajahnya yang cantik ada cetakan tangan berdarah merah. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Paus Agung Bibi Dong perlahan menarik tangan kanannya, cahaya dingin bermekaran di matanya. Bahkan tidak dapat membedakan antara musuh dan teman, kamu beruntung kamu adalah gadis suci yang aku pilih. Pergi menghadap tembok di belakang istana, jangan keluar tanpa perintah aku. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Petik 2. Suara Huliena agak tidak jelas karena wajahnya yang terluka, dan dia memanjat dengan susah payah. Tapi di matanya bukan kepahitan sedikit pun, masih kosong-kosong. Meskipun mereka sudah kembali ke istana tertinggi Paus, dalam benaknya masih berputar Tang San dan Xiao Wu saling memandang di ujung. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan bagian dari adegan yang terjadi di sana hari itu. Sekembalinya ke istana Paus tertinggi, meskipun ada keberatan dari kedua judul Dou Luo dan Xie Yue dan Yan, Huliena telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf dari Bibi Dong, yang menghasilkan adegan sebelumnya. Yang Mulia, tenang. Petik 2. Krisantemum Dou Luo dan Ghost Dou Luo membungkus secara bersamaan. Ghost Dou Luo masih merupakan bayangan yang kabur, dan wajah Krisan Dou Luo tampak sangat pucat. Setelah menggunakan kemampuan fusi roh hari itu, tubuh mereka telah terluka serius, dan mereka masih belum pulih. Tenang. Cahaya dingin berkilauan di mata Bibi Dong. Tetua, bagaimana kamu membuat aku tenang? Huliena melakukan kesalahan, dan kamu. Sebagai tetua senior dari Balai Roh, judul Dou Luo, kamu masih membiarkan seorang anak berusia 20 tahun mengakali kamu, dan masih pada akhirnya menyebabkan binatang roh 100.000 tahun itu sekarat oleh pengorbanan. Bagus sekali. Ekspresi Krisantemum Dou Luo dan Ghost Dou Luo berubah secara bersamaan. Dari kata-kata Bibi Dong mereka mendengar niat membunuh yang intens. Cahaya dingin menyala di mata Bibi Dong, dan di bawah tatapannya,
Krisan dan Ghost Douluo sudah basah oleh keringat. Dengan kekuatan mereka, mereka tiba-tiba tidak dapat membangkitkan jejak perlawanan. Menarik. Petik 2. Bibi Dong agak menggerakkan tangannya, niat membunuh di matanya menghilang. Menurut karakternya, membunuh mereka akan sangat normal. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Spirit Hall baru saja mulai beroperasi, sudah waktunya untuk menggunakan orang. Kedua tetua ini dianggap loyal kepadanya, dan keduanya juga gelar Douluo dan anggota Dewan Tetua. Benar-benar berurusan dengan mereka pasti akan mempengaruhi operasi Spirit Hall nanti. Dua judul Douluo jelas-jelas mengembuskan napas, buru-buru memberi hormat kepada Bibi Dong karena tidak menyalahkan mereka, lalu dengan cepat meninggalkan aula besar. Melihat punggung mereka yang hilang, mata Bibi Dong memancarkan cahaya yang keras. Titan Giant AP, dan masih makhluk Sky Blue Bull Python itu. Baik, kamu telah menghancurkan kesempatan bahagia aku, tunggu sampai aku punya waktu dan aku akan datang untuk cincin roh kamu. Petik 2. Mengenakan pakaian polos dan sederhana, memegang kelinci kecil dengan bulu berkilau dan kristal, Tang San berjalan ke Heaven Dao City. Meskipun pakaiannya tidak mencolok, rambut biru dan penampilannya yang tampan masih mudah menarik perhatian. Tang San berjalan ke depan, pada dasarnya tanpa mengawasi jalan, hanya menatap Xiao Wu di tangannya, satu tangan memberinya wortel. Dipulihkan ke bentuk aslinya, apa yang paling disukai Xiao Wu adalah wortel. Tang San telah membelinya secara massal dan menyimpannya di Wishful 100 Treasure Purse. Meskipun dia tidak lagi memiliki kesadaran, selama dia memegang tubuh kaburnya, hati Tang San bisa tenang, setidaknya dia tidak akan terlalu menderita. Harapan untuk kebangkitan Xiao Wu bisa dikatakan menjadi alasan penting bagaimana ia bisa bertahan. Tang San bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Xiao Wu dipisahkan darinya bagaimanapun caranya. Entah itu saat makan atau tidur, di hari-hari ini setelah meninggalkan Stardew Great Forest, dia selalu memiliki Xiao Wu di sampingnya. Di mata orang lain, seorang pria dewasa yang memeluk kelinci kecil sangat aneh. Pria apa yang akan memelihara kelinci sebagai hewan peliharaan? Tapi Tang San tidak menerapkannya sebagai peliharaan sebagai kekasihnya. Di jalan dari Stardew Great Forest ke Heaven Dao City, Tang San dengan hati-hati merenungkan rencana masa. Untuk mengguncang Spirit Hall, pertama-tama ia harus meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Tang San tidak terlalu tertarik pada pengaruh, tetapi kekuatan sangat penting. Dia bukan guru jiwa biasa, dia berasal dari Sekte Tang. Dia memiliki racun dan metode pemurnian senjata tersembunyi dari Sekte Tang. Hanya mengandalkan ini sudah cukup untuk membuat Spirit Hall sangat merugi. Tapi sekarang senjata tersembunyi yang awalnya dia perbaiki sebagian besar sudah habis. Oleh karena itu, setelah kembali ke surga Dao City, dia memutuskan untuk pergi mencari guru untuk berkonsultasi. Setelah itu dia akan memulai penanaman pahit pintu tertutup, dan pada saat yang sama menempa lebih banyak senjata tersembunyi. Begitu dia telah menghemat sejumlah kekuatan, dia akan mulai bergerak ke Spirit Hall. Adapun Raja Ginseng 10.000 tahun kelas 9, Tang San tidak terburu-buru. Dia mengerti dengan jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin tidak dapat mengembalikannya. Dia hanya bisa menunggu sampai dia cukup kuat, lalu pergi mencarinya. Tepat saat dia berjalan di jalan, tiba-tiba, suara kaki yang terburu-buru datang dari depan. Meskipun Tang San tidak melihat ke jalan, dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa sebagai matanya, dan secara alami dia tidak akan bertabrakan dengan siapapun saat berjalan, tetapi 10 penunggang yang berlari langsung sudah mengambil seluruh jalan. Bergegas, debu beterbangan, para pejalan kaki yang berjalan di jalan bubar dengan tergesa-gesa, dalam sekejap jalan lebar itu panik seperti ayam dan anjing yang ketakutan. Bab 164. TL oleh Bagelson. Tang San tidak menghindar. Setelah masalah dengan Xiao Wu, sikapnya telah mengalami perubahan berputar di surga dan bumi. Kemudahan asli yang lembut menghilang sejak lama, hanya kekeras-kepalaan yang kuat yang tersisa. Tang San tidak mau memikirkan hal-hal yang dia pelajari kembali di Paviliun Bulan. Sekarang, selain Xiao Wu, satu-satunya yang ia rindukan adalah meningkatkan kekuatannya. Minggir, kamu buta. Penunggang kuda terkemuka melihat Tang San berjalan maju dengan kepala tertunduk, dan mengutuk dengan marah. Tunggangan kuda di tangannya naik, dan begitu dia mendekat, dengan sombong melecut ke arah Tang San. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia hanya membutuhkan cambuk ini untuk mengirim Tang San terbang,
membuatnya tidak mungkin menghalangi jalan mereka ke depan. Tepat pada saat ini, tatapan Tang San perlahan naik dari Xiao Wu, dan seiring dengan kepalanya yang terangkat, cahaya putih yang terlihat jelas tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, udara tampak membeku, hawa dingin puncak tiba-tiba melepaskan dalam jangkauan cahaya putih itu. Di tengah seruan ratapan, lebih dari 10 kuda perang yang dipilih dengan sangat hati-hati hampir secara bersamaan lumpuh ke tanah, mengeluarkan buih putih. Di bawah pengaruh kelembaman mereka langsung mengetuk Tang San. Menghembuskan napas, tangan kiri Tang San meraih tangan kuda yang memukulnya, tangan kanannya mengepal, tiba-tiba menyerang. Cahaya putih yang benar-benar berbeda dari yang menyebar sebelum mengembun di tangan Tang San, pukulan ini tampak lembut, tetapi berisi kekuatan ledakan. Dengan suara ledakan, kuda perang pertama berhenti di bawah kepalan tangan Tang San, kepala kuda yang kokoh hancur berkeping-keping, seluruh tubuh kuda langsung terjepit, kekuatan yang tidak masuk akal menembus tubuhnya. Dan kuda-kuda di belakang dan ke sisinya juga berhenti di bawah kekuatan ledakan dari pukulan yang satu ini. Lebih dari 10 penunggang kuda yang sudah terpasang terlempar secara bersamaan. Yang dikeluarkan Tang San pertama kali adalah domain Dead God-nya, dan kemudian menyimpan kekuatannya dengan tinjunya. Tapi dia tetap bertindak sopan, sementara dia melukai kuda-kuda yang tidak membahayakan orang-orang. Hanya kuda itu yang langsung dibunuh. Tangan kiri menarik kuda, tuan dari kuda mati itu langsung ditarik dari sadel oleh Tang San. Ketika kekuatan di tangan Tang San meletus, sudah ada teriakan alarm di sekitar. Mata rakyat jelata di sana untuk tontonan sebagian besar memegang kesenangan, tetapi bahkan lebih banyak orang memiliki suasana hati yang menakutkan. Karena semua penunggang kuda ini mengenakan pakaian resimen penjaga terlarang kekaisaran. Resimen terlarang kekaisaran adalah prajurit inti Heaven Dao Empire yang paling utama, masing-masing melewati seleksi yang sangat hati-hati. Level Kapten Junior atau lebih tinggi semuanya adalah Spirit Masters. Bagi Heaven Dao Empire yang tidak memiliki Spirit Masters, ini benar-benar elit dari elit. Penjaga terlarang kekaisaran Tang San yang ditarik masih ingin melawan, tetapi hanya dengan guncangan cambuk oleh Tang San, kekuatan bergelombang melewatinya, dan ia jatuh lemas ke tanah. Kerumunan penjaga terlarang kekaisaran jatuh ke dalam kebingungan. Salah satu di antara mereka merangkak dengan keras dari tanah. Bajingan, bunuh dia untukku. Petik 2. Saat dia berbicara, fluktuasi kekuatan roh yang kuat meledak dari pembicara, peningkatan tubuh roh. Melihat orang ini, Tang San tidak bisa menahan rasa kaget. Dia adalah satu-satunya di antara para ksatria yang tidak mengenakan baju besi pelindung terlarang. Berpakaian indah, berusia sekitar 30 tahun. Ini adalah seseorang yang dikenal Tang San, ketika mereka pergi ke Akademi Imperial Kekaisaran Dou, mereka bertengkar dengan orang ini. Itu adalah pangeran keempat Heaven Dao Empire, Sue Beng. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihatnya. Meskipun usianya sudah banyak, penampilan sombong itu tidak berkurang sedikitpun. Melihat penampilannya yang berteriak, Tang San dalam hati merasa benci. Dengan ayah yang sama, bagaimana mungkin putra-putranya begitu berbeda? Dibandingkan dengan Sue King He, dia benar-benar terlalu kurang. 2 kuning dan 2 ungu, semuanya 4 cincin roh muncul di sekitar Sue Beng. Terlahir dari keluarga kekaisaran, cincin rohnya secara alami merupakan konfigurasi yang optimal. Hanya peringkat ke-40 pada usia 30 tahun, bahkan jika dia berkultivasi dengan tekun di kemudian hari, dalam hidupnya, masih mustahil baginya untuk mencapai level judul Douluo. Tang San dengan lembut membelai bulu Xiao Wu di lengannya, tidak lagi menatap orang-orang ini, seolah-olah mereka pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Para penjaga terlarang kekaisaran dengan cepat merangkak dari tanah, mengelilingi Sue Beng, lalu dengan hati-hati menatap Tang San, ekspresi mereka gelisah. Bahkan jika Tang San tidak sepenuhnya menggunakan rohnya, dari peledak tadi, dan niat membunuh yang luas masih membuat mereka gemetar, penjaga terlarang kekaisaran ini yang terbiasa menjadi arogan masih tidak berani bertindak secara membabi buta. Tidak ada dari mereka yang menginginkan nasib yang sama dengan kuda perang itu. Mampu menjadi penjaga terlarang kekaisaran, mereka semua adalah veteran medan perang sejati. Perasaan yang diberikan Tang San kepada mereka seperti seseorang yang merangkak keluar dari gunung mayat, bahwa roh pembunuh yang dingin dan mematikan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh orang biasa. Lakukan, kamu sampah. Petik 2. Sue Beng berteriak keras, dan para penjaga terlarang kekaisaran ini secara tak terduga tanpa satu guru roh,
perlahan mengelilingi Tang San atas perintahnya. Tang San berjalan maju, dan para penjaga terlarang kekaisaran di sekitarnya dengan cepat mundur untuk menjawab langkah kakinya, bukan orang yang berani menyerang Tang San. Mereka bahkan bukan Spirit Masters, dan setelah menderita Dead God Domain, hati mereka sudah dipenuhi dengan bayangan. Sue Beng baru saja akan bergerak, meluncurkan kemampuan roh di Tang San, ketika tiba-tiba, tangan besar jatuh di bahunya, secara paksa menahan kekuatan rohnya. Jangan lakukan itu jika kamu tidak ingin mati. Serahkan padaku. Petik 2. Suara tua yang menggema di telinga Sue Beng. Mendengar suara ini, tubuh Sue Beng yang kencang tampak santai. Dan pada saat ini, Tang San yang mengabaikan semua langkah kaki tiba-tiba berhenti, sekali lagi mengangkat kepalanya, sesuatu di dalam matanya yang sedingin es. Seorang lelaki tua muncul di sisi Sue Beng pada waktu yang tidak diketahui. Jubah hijau panjang, rambut keriting kusut, hanya berdiri di sisi Sue Beng, suasananya menjadi sangat berbeda. Tekanan kuat bahkan memberi Tang San perasaan tidak bisa bernapas. Pria tua berjubah hijau itu menatap dingin ke arah Tang San, tetapi keheranan di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Aura yang dilepaskan pemuda ini sebelumnya jelas merupakan jenis kekuatan domain, dan kekuatan roh yang terkandung dalam pukulan itu juga cukup besar. Dalam kesannya, ini bukan sesuatu yang dimiliki seseorang yang semudah itu. Bahkan orang aneh yang dianggap teman tidak mungkin menjadi luar biasa. Terutama ketika dia masih memegang kelinci, membuat penampilan yang agak aneh. Tang San menempatkan Xiao Wu di bahu kirinya, secara bersamaan mengangkat kedua tangannya. Di jantung telapak tangan kanannya, berkilauan dengan cahaya biru, sebuah darah berwarna merah dan gemerlap ganda berwarna biru kaisar perak-perak keluar dengan tenang. Di telapak kirinya cahaya hitam berkumpul, bertuliskan garis-garis domain Dead God, 2 Cilama, Clear Sky Hammer Cylinder muncul dari ketiadaan. Tanpa menggunakan kekuatan roh, hanya secara bersamaan mengungkapkan 2 jenis roh, ini adalah tingkat terbesar di mana Tang San secara bersamaan dapat menggunakan kedua rohnya. Ketika 2 roh muncul secara bersamaan, dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh apapun, bahkan tidak mampu mengeluarkan kekuatan roh. Itu hanya semacam demonstrasi. Ketika sesepuh berjubah hijau melihat Tang San mengangkat tangannya, lingkungannya meletus dengan lampu hijau, tetapi ketika ia melihat 2 jenis roh yang muncul secara terpisah di tangan Tang San, pupil matanya berkontraksi dengan keras, tanpa percaya melihat pemuda di depan dari dia. Orang tua yang aneh, sudah lama tidak bertemu. Petik 2. Tang San menghela nafas ringan. Muncul di sisi Sue Beng, justru Poison Douluo, Dugubo. Dugubo memandang Tang San dengan terkejut. Kamu. Tang San tersenyum kecut. Apakah ini masih belum cukup untuk membuktikan siapa aku? Tiba-tiba, wajah Dugubo tiba-tiba berubah menjadi dingin, lampu hijau yang dulu lenyap muncul sekali lagi. Siluet berkedip, dia menyerbu ke arah Tang San. Sebagai judul Douluo, tekanan yang diberikannya pada Tang San jelas. Bersamaan menarik roh kembar, Tang San dengan cepat mundur selangkah. Menjentikkan pergelangan tangan kanannya, mutiara merah keemasan muncul di telapak tangannya. Orang lain mungkin tidak bereaksi terhadap penampilan mutiara ini, bahkan rakyat jelata di kejauhan tidak. Namun, dengan penampilan mutiara ini, Dugubo seperti dia melihat hantu. Mundur seperti kilatan petir, setidaknya 2 kali lebih cepat dari saat dia maju ke depan. Lampu hijau di sekitarnya melemah secara substansial, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Apa yang ditarik Tang San, secara alami adalah Ten-Headed Arden yang Serpent Neidan. Ini Neidan tidak hanya bisa menerima racun ular, tetapi secara bersamaan memiliki efek penahan yang sangat kuat pada semua jenis ular. Bahkan jika roh Dugubo adalah kaisar ular fosfor giok, ia masih menderita pengaruh yang sangat besar di depan binatang mitos masa lalu Afrika 10 kepala Arden yang ular Neidan. Perubahan mendadak ini membuat Dugubo tidak punya pilihan selain mundur. Sambil gemetaran karena jiwanya, bahkan sebagai gelar Douluo, dia masih ketakutan. Pandangannya pada Tang San segera berubah banyak. Sebenarnya, Tang San tidak benar-benar perlu mencabut Ten-Headed Arden yang Serpent Neidan, meskipun itu masih mustahil baginya untuk mengalahkan Dugubo dengan kekuatannya saat ini, menolak untuk sementara waktu masih bukan masalah. Tapi dia memiliki bentuk asli Xiao Wu di bahunya. Dia tidak ingin Xiao Wu menderita celaka. Kamu, terlihat bingung pada Tang San, ekspresi di mata Dugubo berkedip. Dilihat oleh roh-roh, itu adalah Clear Sky Hammer tanpa keraguan,
dan kilau dengan cahaya aneh Blue Silver Grace juga tampaknya menjadi salah satu roh kembar. Tetapi penampilan Tang San telah benar-benar berubah terlalu banyak, dan bahkan temperamennya telah mengalami perubahan mendasar. Dia telah merencanakan untuk menangkap Tang San, kemudian perlahan-lahan memintanya menepuk Wishful 100 Treasure Purse-nya. Orang tua yang aneh, kita akan menemukan tempat untuk mengobrol. Petik 2. Saat berbicara, Tang San menjentikkan tangannya dan menariknya Neidan. Dugu Bo mengangguk, menepuk pundak Suebeng. Kamu berurusan dengan tempat ini. Petik 2. Selesai berbicara, dia berjalan ke kejauhan dengan langkah besar. Kaki Tang San meluncur, melewati Suebeng, dia mencapai sisi Dugu Bo. Xiao Wu kembali ke pelukannya. Dugu Bo bergeser 1 meter ke samping, menjaga jarak dari Tang San. 10 kepala Arden yang serpen Neidan dari sebelumnya benar-benar membuatnya agak khawatir. Tang San tidak bisa menahan tawa. Orang tua yang aneh, kapan kamu jadi pemalu? Wajah Dugu Bo yang memerah. Beri aku waktu istirahat, bahkan jika semuanya menunjukkan kamu sedikit aneh, bagaimana mungkin sedikit aneh tumbuh dalam penampilanmu? Petik 2. Menunjuk ke rumah teh di depan, Tang San berkata. Ayo pergi, kita akan bicara di sana. Petik 2. Di sisi lain, wajah Suebeng yang suram mengungkapkan kekuatan yang agak aneh. Alisnya sedikit berkerut, seolah-olah memikirkan sesuatu. Melambaikan tangannya, dia memerintahkan pengawal terlarang dari kekaisaran dengan cepat mengatur adegan, seluruh auranya tampak agak berbeda. Memasuki rumah teh, Tang San meminta kamar pribadi, dan menuangkan 2 cangkir teh harum. Apa yang sedang terjadi? Agak aneh, kenapa kamu terlihat seperti ini? Petik 2. Ketika Tang San menunjuk Wishful 100 Treasure Purse di pinggangnya, Dugu Bo sampai batas tertentu sudah yakin mengenalinya. Roh kembar, dan masih tahu Wishful 100 Treasure Purse diberikan olehnya, bahkan Shrek 7 iblis lainnya mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas. Dia sudah memiliki kepercayaan terhadap Tang San. Tang San dengan hati-hati menempatkan Xiao Wu di pahanya, melirik Dugu Bo, dia berkata. Rambutmu sudah berubah ke warna aslinya, sisa racun dalam tubuhmu juga seharusnya sudah hampir larut. Selamat. Petik 2. Saat mendengarkan, wajah Dugu Bo sangat rileks. Sepertinya, kamu benar-benar sedikit aneh. Namun, bagaimana kamu menjadi begitu tampan? Ajari aku, mungkin aku masih bisa memulihkan semangat masa mudaku. Petik 2. Tang San tersenyum kecut. Betapa mudahnya, ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kebangkitan kedua roh aku, mewarisi bagian gen ibu aku. Petik 2. Segera, dia menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia pergi dengan ayahnya hampir tanpa menahan apapun, dia bahkan tidak menghilangkan peristiwa di Slaughter City, hingga apa yang terjadi di hutan besar Stardew. Ketika Tang San berbicara tentang Xiao Wu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, tatapannya benar-benar terfokus pada Xiao Wu, ekspresinya yang sedih sangat lembut. Dugu Bo mendengarkan semua hal yang dia katakan. Orang aneh kecil, kamu benar-benar orang aneh sejak awal. Kamu benar-benar memiliki garis keturunan binatang roh. Petik 2. Ekspresi Tang San tenggelam. Orang tua yang aneh, meskipun ibuku terlahir sebagai binatang buas, ketika dia memiliki aku, dia sudah menjadi manusia. Jika bukan karena Spirit Hall, keluarga kami tidak akan berubah menjadi ini, dan ibu tidak akan kembali ke Blue Silver Emperor lagi. Aku hanya tidak berharap bahwa aku akan menemukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua aku. Aku dan Spirit Hall, itu benar-benar tidak akan dibiarkan begitu saja. Petik 2. Dugu Bo memandang Tang San di depannya, tidak mampu menahan ledakan kesedihan di dalam hatinya. Di antara teman-temannya, Tang San benar-benar sosok yang luar biasa, memiliki hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang diinginkan oleh Master Spirit bahkan dalam mimpi mereka. Namun pada kenyataannya, semua yang telah ia bayar dan alami sama-sama jauh melampaui apa yang dialami oleh Spirit Masters biasa. Sulit berkultivasi, tragedi orang tuanya, kematian tragis kekasihnya sebagai pengorbanan, semua ini telah jatuh di pundak yang baru berusia 20 tahun ini. Bahwa dia bisa berdiri tegak sudah biasa. Orang luar biasa harus melalui acara luar biasa. Si aneh kecil, apa rencanamu? Pembalasan terhadap Spirit Hall. Petik 2. Dugu Bo bertanya. Tang San tertawa dingin. Tidak sekarang. Aku masih belum kehilangan akal sehat. Dengan kekuatan Spirit Emperor aku, bagaimana aku bisa mengguncang fondasi Spirit Hall? Ayah aku terlalu terburu-buru saat itu. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengaduk banyak hal.
Setelah aku pindah, aku pasti akan meninggalkan Spirit Hall terluka parah. Sampai mereka benar-benar dirut. Aku berumur 20 tahun ini, aku punya banyak waktu, ketika aku merasa telah menabung cukup kuat, aku akan pindah ke Aula Roh. Old Freak, bagaimana dengan kamu? Mengapa kamu bersama dengan seseorang seperti Suebeng? Dengan otak kamu, rasanya kamu tidak bisa melihat Suebeng dan posisi Pangeran Sue Sing saat itu di Heaven Dou Imperial Academy. Apakah orang-orang seperti itu layak untuk perlindungan kamu? Petik 2. Dugubo memandang mendalam ke Tang San. Little Freak, kamu masih terlalu muda. Beberapa hal tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Sangat sering kamu harus melihat dengan cermat untuk melihat kebenaran hal-hal di permukaan. Petik 2. Tang San kaget. Kamu mengatakan ada masalah dengan Sue Qinghe. Dugubo mengangguk tanpa suara. Apakah kamu tahu mengapa Suebeng sangat keren? Itu sebenarnya sesuatu yang dipaksakan Sue Qinghe untuknya. Heaven Dou Emperor Sueye saat ini awalnya memiliki 4 putra. Xie Qinghe adalah yang tertua, Suebeng adalah yang termuda. Awalnya, anak yang paling menonjol dari keluarga kekaisaran bukanlah Sue Qinghe, melainkan putra kedua Kaisar Sueye. Itu adalah anak muda yang sangat berbakat. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan kamu dalam kultivasi Master Spirit, tetapi dalam kecerdasan dan kebijaksanaan, dia masih di atas kamu. Tetapi ketika dia berusia 12 tahun, dia meninggal sebelum waktunya. Pada waktu itu, sebagai kakak lelaki, Sue Qinghe berusia 14 tahun. Tahun berikutnya, putra ketiga Kaisar Sueye, seorang putra yang sangat berbakat dalam kultivasi Master Spirit, meninggal sebelum waktunya pada usia 11 tahun. Karena itu, dari Kaisar Sueye yang semula 4 putra, hanya 2 yang selamat. Petik 2. Rasa dingin menggelegak di dalam hatinya, Tang San memandang Dugubo, tidak mampu menjaga hatinya agar tidak berkibar. Jangan bilang Sue Qinghe ada hubungannya dengan kematian kedua pangeran. Dugubo berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bisa memastikan, karena tidak ada bukti. Hanya, 2 hari sebelum kematian pangeran kedua, Kaisar Sueye baru saja mengumpulkan beberapa menteri untuk membahas posisi pangeran mahkota. Hampir semua menteri condong ke arah pangeran kedua. Petik 2. Mata Tang San menampilkan jejak cahaya introspektif. Bukankah itu tindakan seseorang yang mendukung Sue Qinghe? Dugubo menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Pada waktu itu keempat pangeran semuanya tinggal di istana dalam, pangeran kedua meninggal karena racun, dan semua makanan dan minuman melewati pemeriksaan ketat pada hari itu. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk menambahkan racun. Hanya orang-orang di dalam yang memiliki peluang. Pada dasarnya mustahil bagi orang luar untuk didekati. Para pelayan dan pelayan yang mengurus sang pangeran semuanya adalah asisten Kaisar Sueye yang terpercaya. Setelah acara, ini menjadi kasus tanpa petunjuk. Tetapi ketika pangeran ketiga meninggal pada tahun berikutnya, situasinya hampir persis sama. Pada saat itu pangeran keempat Suebeng masih hanya 7. Petik 2. Karena kesedihannya, Kaisar Sueye mengirim Pangeran Sue Sing untuk menyelidiki masalah ini. Hasil penyelidikan Pangeran Sue Sing sangat aneh. Dari petunjuk itu, ia menemukan bahwa kedua pangeran itu terbunuh oleh racun yang persis sama. Tapi itu bukan obat racun, tetapi agak diracuni oleh roh guru spirit. Petik 2. Tang San mengerutkan kening. Itu masih belum bisa membuktikan hubungan dengan putra mahkota Sue Qinghe. Dugubo tertawa dingin. Tanpa bukti, cari siapa yang paling diuntungkan. Pangeran kedua dan ketiga meninggal muda, pangeran keempat masih di bawah umur. Siapa yang mendapat manfaat paling banyak? Jika orang luar melakukannya untuk menyerang keluarga kekaisaran Heaven Dou, mengapa meninggalkan putra tertua? Bahkan, meskipun bakat bawaan Sue Qinghe tidak sama dengan pangeran kedua, dia masih cukup cerdas. Alasan mengapa Suebeng beralih ke penampilan ini adalah karena dia tidak ingin mati. Saat itu Pangeran Sue Sing secara pribadi menginstruksikannya dalam keterampilan unik yang bisa menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Sebagai adik raja yang memerintah, Pangeran Sue Sing sama sekali tidak sesederhana wajah yang kamu lihat. Awalnya dia membantu aku menyelamatkan nyawa, itu sebabnya aku tahu banyak di balik layar informasi. Selama tahun-tahun ini, putra mahkota Sue Qinghe telah mendapatkan dukungan dari semakin banyak kanselir. Kaisar Sueye juga sangat mempercayainya, meninggalkan lebih banyak urusan baginya untuk ditangani. Tetapi tubuh Kaisar Sueye semakin memburuk. Belum lama ini,
Pangeran Suesing tiba-tiba menemukan bahwa Kaisar Sueye menderita racun kerja lambat, dan menemukan aku untuk mendiagnosisnya. Aku menemukan bahwa apa yang diderita Kaisar Sueye adalah sejenis racun campuran. Racun biasanya dimasukkan melalui makanan, dan berasal dari sejenis rempah-rempah. Di Istana Kekaisaran, biasanya hanya satu orang yang menggunakan rempah-rempah ini. Itu Sue Qinghe. Petik 2. Racun campuran ini sangat sembunyi-sembunyi. Jika itu aku dari sebelumnya, aku masih belum bisa menemukannya. Ini berkat pengetahuan dari racun campuran yang aku dapatkan dari kamu. Melalui berbagai petunjuk yang aku temukan, aku kemudian mengaitkannya dengan peristiwa saat itu. Apakah kamu masih percaya Sue Qinghe akan bersih? Petik 2. Mendengarkan Du Gubo, ekspresi Tang San segera menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang menggunakan sesuatu seperti racun campuran di dunia ini, dan selanjutnya digunakan pada kaisar. Judul Du Gubo adalah racun. Bahwa ia tidak dapat menemukan racun ini dengan kemampuannya sebelumnya dengan jelas menunjukkan betapa banyak pemikiran si peracun telah memasukkannya ke dalamnya. Mengingat penampilan Sue Qinghe yang sederhana dan penuh hormat, meskipun Tang San dalam hatinya tidak mau mempercayainya, kata-kata Du Gubo masih membuat kesan Sue Qinghe berubah hingga batas tertentu. Namun seperti yang dikatakan, anggaplah apa yang kamu dengar salah, hanya percaya ketika kamu melihatnya, ia masih harus menemukan detail konkret dari pengamatannya nanti. Lalu mengapa kamu mengikuti Sue Beng? Kamu tidak takut itu akan membuat Sue Qinghe bertindak melawannya? Selain itu, tidak peduli apa yang dikatakan, ini masih urusan dalam keluarga kekaisaran mereka. Jangan bilang kamu ingin membantu Sue Beng menggantikannya. Petik 2. Du Gubo mendengus dingin. Sue Beng anak itu juga tidak sederhana, dia orang yang sangat pintar. Hanya dia yang selalu menyembunyikan dirinya sangat dalam. Kamu lihat bahwa dia saat ini memiliki tidak lebih dari 40 sesuatu yang memiliki peringkat kekuatan roh. Sebenarnya, itu bukan karena dia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi lebih tinggi, tetapi dia dengan sengaja tidak berusaha untuk berkultivasi, membiarkan kekuatan rohnya mandek. Hal ini berkaitan dengan Sue Qinghe dan racun campuran, aku hanya memberitahu Pangeran Suesing. Saat ini bahkan Kaisar Sueye disimpan dalam kegelapan. Hanya aku yang membuatnya penawar racun yang perlahan bisa melarutkan racun. Aku hanya memberitahu Kaisar Sueye bahwa dia telah diracuni, dan membuatnya terus bertindak seolah-olah dia, jadi jangan beritahu siapapun tentang itu. Aku tidak ingin terlibat dengan masalah keluarga kekaisaran, tetapi jika kamu ingin berurusan dengan Spirit Hall nanti, maka kamu harus berharap bahwa Heaven Dao Empire memiliki kelas penguasa yang stabil. Kamu baru saja kembali dari hutan besar Stardow, jadi kamu mungkin tidak tahu dua hal utama yang terjadi. Petik 2. Hal-hal utama apa? Tang San bertanya dengan ragu. Du Gubo menurunkan suaranya. Seven Hile Glazed Tile School dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan disergap. Karena Seven Tracer Glazed Tile School menemukannya tepat pada waktunya, mereka merespons dengan tepat. Mereka membayar dengan nyawa lebih dari 2/3 murid mereka dan mundur ke kota Heaven Dao. The Blue Lightning Tyrant Dragon Clan telah dihapus dari dunia ini. Pembantaian total. Hanya beberapa anak yang tidak berada di sekte saat itu yang berhasil selamat. Petik 2. Apa? Tang San melonjak berdiri, tanpa sadar menangis ketakutan. Namun, bahkan ketika kehilangan kendali diri seperti ini, dia masih tidak lupa untuk mengangkat Xiao Wu. Bagaimana mungkin? Seven Tracer Glazed Tile School dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan adalah 2 dari 3 sekte atas. Bahkan Spirit Hall tidak akan bisa memadamkannya dengan mudah. Petik 2. Du Gubo menghela nafas, matanya mengungkapkan arti rubah yang berduka atas kematian kelinci. Fakta adalah fakta. 2 sekte besar selesai. Bahkan jika Seven Tracer Glazed Tile School tidak sepenuhnya padam, itu masih sangat kehilangan kekuatan. 2 judul Douluo yang hebat terluka serius secara bersamaan, dan di antara mereka, pedang Douluo memiliki kekuatan yang jauh berkurang dari cedera berat. Pikirkan, mampu memobilisasi puluhan ribu Spirit Masters untuk mengepung dan memusnahkan 2 sekte besar secara bersamaan, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2. Tang San memandang Du Gubo dengan murung, bergumam. Dilakukan dengan keras, Spirit Hall. Petik 2. Du Gubo tersenyum kecut. Melalui acara-acara ini aku belajar bahwa aku awalnya selalu meremehkan Spirit Hall. Mereka benar-benar dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan deskripsi dari Seven Tracer Glazed Tile School, ketika mereka meluncurkan serangan,
rekannya telah memobilisasi 4 judul Douluo. Dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan diserang hampir bersamaan. Memadamkan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan tanpa 3 atau 4 judul Douluo adalah mustahil. Tetapi sama sekali tidak ada bukti bahwa Spirit Hall Supreme Pontiff hadir, dan kamu mengatakan Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo berada di hutan-hutan Stardow. Ini berarti bahwa Aula Roh itu sendiri sebenarnya memiliki kekuatan lebih dari 10 judul Douluo. Petik 2. Mata Tang San tiba-tiba menunjukkan jejak alarm. Klan Naga Biru Petir Biru hancur, maka Guru Dugu Bo berkata, Grandmaster baik-baik saja. Saat ini dia sudah membentuk aliansi dengan keluarga Kekaisaran Heavendow, dan baru saja dengan susah payah melatih Spirit Masters milik Kekaisaran. Penghancuran 2 dari 3 sekte atas mengguncang keseimbangan 2 kerajaan besar. Tindakan Spirit Hall kali ini dapat dikatakan telah menyebabkan kepanikan yang hebat di kedua kerajaan. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berurusan dengan Spirit Hall. Jika kamu dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk berurusan dengan Spirit Hall, bukankah itu akan menjadi setengah dari pekerjaan untuk efek 2 kali lipat? Karena itu, segera selesaikan masalah ini dengan Sue Qinghe. Petik 2. Tang San tidak duduk kembali. Orang tua yang aneh, kamu meneliti sisi keluarga Kekaisaran lagi. Aku harus pergi menemui guru di Shrek Academy. Dengan klannya dihancurkan, bahkan jika disposisi alami guru sangat gigih, aku masih takut dia tidak tahan dengan pukulan yang keras. Aku akan pergi menemuinya sekaligus. Petik 2. Dugu Bo mengangguk. Pergi. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan diri. Saat ini kamu telah menjadi musuh Spirit Hall. Terutama menghancurkan kesempatan baik mereka kali ini juga, plus membunuh begitu banyak ahli mereka. Mereka benar-benar tidak akan membiarkan sisanya. Jangan mondar-mandir di jalanan sesudahnya. Bahkan jika ini adalah ibu kota Heavendow Empire, pengaruh Spirit Hall masih tidak lemah. Petik 2. Aku akan. Petik 2. Selesai mengatakan ini, Tang San buru-buru meninggalkan rumah teh, langsung menuju Akademi Shrek. Setelah pertukaran ini dengan Dugu Bo, kebingungan yang disebabkan oleh masalah dengan Xiao Wu diselesaikan lagi. Segalanya jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ini membuat Tang San tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali rencananya. Memegang Xiao Wu, Tang San menggunakan kecepatan tercepat untuk mencapai Shrek Academy sambil tidak menarik perhatian. Grandmaster seperti ayah kedua baginya. Orang mungkin mengatakan bahwa tanpa Grandmaster, dia tidak akan menjadi dirinya seperti sekarang ini. Tang San bisa membayangkan kepedihan Grandmaster atas keluarganya dihancurkan. Ketika dia mencapai gerbang Shrek Academy, para siswa yang bertugas kali ini tidak menghalanginya. Tampilan Shrek Seven Devils yang menakutkan di akademi pada waktu itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua siswa. Wajah Grandmaster jauh lebih kaku dari sebelumnya, dengan dingin menyaksikan para siswa melakukan yang terbaik untuk berlari di depannya. Dingin di wajahnya tampak seperti itu bisa membuat udara membeku. Ini tentu saja bukan siswa biasa, tetapi Spirit Masters muda dengan potensi yang menjanjikan dikirim oleh keluarga Kekaisaran. Alasan mengapa tidak ada Master Spirit di antara para penjaga terlarang Kekaisaran Suebeng telah bersama, adalah karena mayoritas Spirit Masters sudah ada di sini, melakukan pelatihan terpadu di bawah Grandmaster. Heavendow Empire memiliki banyak Spirit Masters, tetapi yang benar-benar digenggam di tangan keluarga Kekaisaran tidak banyak. Termasuk Spirit Masters dari Seven Treasure Glazed Tile School, semuanya berjumlah kurang dari 5.000. Dan kekuatan di antara mereka hanya segelintir. Di bidang Spirit Masters, Heavendow Empire jauh dari mampu dibandingkan dengan Spirit Hall. Tentu saja, jika perang benar-benar dimulai, Heavendow Empire masih bisa mengirim beberapa Spirit Master dari daerah lain. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan relatif rendah. Itu juga karena kurangnya Spirit Master sehingga dua kerajaan besar tidak punya pilihan selain dengan sabar bertahan melawan Spirit Hall. Di medan perang sejati, Spirit Masters yang menghadapi 100 sendirian bukanlah pembicaraan kosong. Di antara beberapa puluh ribu Spirit Master yang dikendalikan oleh Spirit Hall, ada kekuatan seperti awan, dan mereka juga mendapat dukungan dari para adipati dan kerajaan. Bahkan jika dua kerajaan besar bergandengan tangan, mereka masih tidak berani berbicara tentang kemenangan tertentu. Terlebih lagi, di permukaan konflik masih belum sepenuhnya dibangkitkan, oleh karena itu mereka hanya bisa bertahan diam-diam, menyimpan kekuatan mereka. Grandmaster telah membagi lebih dari 4.000 Spirit Masters menjadi 20 tim untuk pelatihan. Meskipun Akademi Shrek agak kecil,
ini masih bisa dianggap sebagai tempat paling cocok di Heaven Door City. Tidak hanya semua jenis fasilitas yang dialokasikan sepenuhnya, 3 juga masih banyak lingkungan mimikri untuk kultivasi Master Spirit. 20 kelompok yang telah diurutkan Grandmaster dipisahkan menurut arah budidaya. Di antara mereka, yang paling banyak adalah serangan kekuatan dan tipe serangan Agility Spirit Masters. Ditambahkan bersama mereka menyumbang 60% dari semua Spirit Masters atau lebih. Saat ini Grandmaster baru saja melatih tim tipe serangan kekuatan Spirit Masters. Sebelum pelatihan khusus biasa, latihan mengerikan tipe kekuatan fisik neraka secara alami tidak bisa dihindari. Zhao Wuji berdiri di satu sisi, gravity control-nya terbuka, benar-benar jatuh pada lebih dari 200 Spirit Masters yang sedang berjalan, membuat bobot yang dibagikan setiap orang sangat baik. Di bawah macan seperti tatapan Liu Erlong, Spirit Masters ini hanya bisa berlatih dengan jujur. Belum lama ini, karena Grandmaster mengabaikan tidur dan bekerja, Liu Erlong tiba-tiba jatuh sakit. Ini membuat Grandmaster beristirahat sebentar karena dia harus menjaganya. Tapi Liu Erlong tidak bisa terus berpura-pura selamanya. Dengan tak berdaya, dia hanya bisa menemani Grandmaster untuk melatih para siswa ini bersama-sama, membantu berbagi sebagian dari bebannya sehingga dia bisa sedikit bersantai. Dia juga tahu bahwa keletihan Grandmaster datang lebih dari hati. Dia sama-sama menanggung rasa sakit seperti itu. Meskipun keduanya bukan suami dan istri yang sebenarnya, hati mereka masih tetap satu. Disiksa oleh rasa sakit seperti ini, dia juga hampir pingsan. Dia juga ingin membalas dendam, tetapi setelah terus-menerus mendapatkan laporan dari Heaven Door Empire tentang kekuatan Spirit Hall, bahkan amarahnya yang berapi-api harus menjadi semakin dingin. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, suara yang agak kesal bergema. Aku tidak akan melakukannya. Ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Petik 2. Satu Spirit Master yang saat ini dalam pelatihan tiba-tiba terhenti, dengan cepat melangkah keluar dari area kontrol gravitasi Zhao Wuji, duduk di tanah dan terengah-engah. Pelatihan yang diberikan Grandmaster ini kepada Spirit Masters sangat sulit. Karena mereka semua sudah berusia 20 atau 30 tahun, kapasitas pelatihan mereka 30% lebih tinggi daripada Shrek 7 Iblis saat itu. Pelatihan Spirit Masters ini terlalu sulit untuk diucapkan. Dengan seseorang yang memimpin, di antara lebih dari 200 Spirit Masters langsung ada banyak yang berhenti, pakaian mereka yang sudah lama basah oleh keringat, terengah-engah begitu mereka berhenti. Satu tatapan harapan satu demi satu beralih ke Grandmaster. Grandmaster memandang para siswa yang memimpin untuk pindah, dengan dingin berkata. Siapa bilang ini tidak bisa ditahan? Guru roh itu tampak berusia 30 tahun atau lebih, membangun dengan kuat, tipe serangan kekuatan roh di peringkat 48. Di antara Spirit Masters pada usia yang sama, itu dianggap cukup bagus. Sebagai guru roh, selalu hidup seperti seorang pangeran, titik fokus dimanapun, kapan dia pernah menderita seperti ini. Menembak sekilas ke Grandmaster, dia tersentak. Mendapat keterampilan, kamu datang dan mencobanya. Benar? Ini bukan pelatihan untuk manusia, jika terus berlanjut, kita semua akan runtuh. Petik 2. Dengan seseorang yang memimpin, suara-suara kesal segera menyebar, para Master Roh yang terhenti berbisik di antara mereka sendiri, menatap Grandmaster dengan tatapan yang dipenuhi dengan kebencian dan bahkan kebencian. Liu Erlong mendengus marah, melangkah di depan guru roh itu dalam beberapa langkah, menariknya dari tanah. Berbaris, lanjutkan pelatihan, jika tidak, aku akan memberimu pelatihan sendiri. Petik 2. Melihat ibu naga yang kejam seperti Liu Erlong, mata guru roh yang kuat itu menahan rasa takut, tetapi dia masih dengan tegas berkata. Kami bukan lembumu. Paling buruk saya akan berhenti. Saya tidak ingin mati di sini. Grandmaster juga hanya Grandmaster teori, jika dia tidak bisa melakukannya, mengapa kita melakukannya? Bahkan judul Douluo mungkin tidak dapat menanggung siksaan semacam ini tanpa menggunakan kekuatan roh. Petik 2.